Pemirsa, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dalam putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Sintayong menyebut akan memberikan kejutan lain di Asia dan juga membuat timnas untuk terus menyala. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama mantan pelatih timnas Indonesia Neil Maizar dan juga nanti akan bergabung bersama kami menyusul Muhammad Kusnaini pengemas sepak bola. Selamat malam, Bung Neil. Selamat malam, Bang. Ya, Bung Neil, bagaimana Anda melihat pertandingan kemarin? Apakah memang ini sebuah kejutan atau memang sudah ada prediksi-prediksi sebelumnya yang membuat kita nggak kaget lagi dengan hasil kemarin? Iya, secara umum ini pasti suatu kejutan ya, karena orang tidak memperkirakan kita bisa memenangkan pertandingan di babak pertama, mencetak gol di babak pertama, dan akhirnya kita bisa mencuri 1 poin. Karena dengan skuad yang ada, dengan Arab Saudi yang ranking FIFA-nya di atas kita, dan dia juga di Piala Dunia di Qatar kemarin dia mengalahkan Argentina. Jadi seakan orang nggak percaya kita Indonesia bisa menahan Arab Saudi dengan 1-1. Artinya peta kekuatan sekarang sudah berubah. Kita dengan kepercayaan diri kita dengan bisa mengalahkan, dengan bisa menahan Arab Saudi di kandang sendiri itu sama dengan kita memenang pertandingan. Dan ini menjadikan poin yang sangat luar biasa walaupun 1 untuk menatap laga selanjutnya menang Australia di tanggal 10 kalau nggak salah. Begitu, Bang. Oke, kalau Anda melihat pertandingan kemarin penampilan dari timnas kita, Bung Neil, apakah memang menunjukkan adanya perbedaan dibandingkan dengan permainan-permainan sebelumnya? Ya, pasti berbeda, Bang. Dari babak pertama, SDM menurunkan 8 sampai 9 pemain naturalisasi, pemain diaspora, hanya 2 pemain lokal, dan juga memasang atau membuat starting 11 di depan pertahanan terakhir itu adalah goalkeeper Martin Paes, dan itu sangat memberikan kenyamanan buat tim. Dan di babak pertama, walaupun mereka ditekan sekitar 5 menit atau 10 menit babak pertama, tapi dengan permainan kombinasi, dengan percayaan diri, dengan pertahanan yang kompak, dengan pemilih di tengah yang bagus, dapat suatu kombinasi play di dalam pertahanan lawan dan dilakukan shooting oleh orang Mangun dan disentuh sama Sandy Walsh, itu merubah keadaan. Dengan 1-0 itu, Mancini sebagai pelatih tim nasional Arab Saudi menjadi bingung kok bisa gitu. Tapi itulah kenyataannya, dan Indonesia bisa mempertahankan itu sampai babak pertama sampai habis. Sebenarnya kita mesti tetap 1-0 kalau tidak shooting dari pemain Arab Saudi menyebabkan gawang kita. Tapi secara umum, secara taktikal, secara strategi dari goalkeeper, dari pemain pertahanan sampai pemain tengah, pemain depan, secara umum sangat luar biasa. Cuma mungkin di akhir babak kedua, 20 menit terakhir atau 10 menit terakhir, kita memang banyak diserang oleh Arab Saudi dengan beberapa pergantian pemain dan juga beberapa pemain yang kelelahan atau cerdas seperti Tom Hart dan lain-lain. Begitu, Bang. Oke, jadi Anda menilai juga ini baik dari tengah, kemudian depan maupun pertahanan semuanya performanya luar biasa. Tapi menurut Anda yang paling kira-kira menonjol ataupun berjasa dalam tanda kutip untuk bisa baik menahan gol maupun memberikan gol pertama di babak pertama, ini kira-kira lebih kuatnya di penyerang atau penahannya ini, Bung Neil? Sebenarnya ini kan semua pemain kan berfungsi sama dan juga semua pemain kan berguna semua posisi. Cuma memang kita di dalam pertahanan dengan adanya Bang Ses, datangnya dengan seorang kiper yang punya experience cukup luar biasa, Martin Paes, itu memberikan kenyamanan buat seluruh tim, seluruh pemain yang ada di tim Indonesia ini. Terutama pemain belakang, bahwa ada salah satu kiper yang mempunyai experience luar biasa, yang mempunyai pengalaman luar biasa, bisa menenangkan pemain dan pemain itu percaya. Jadi enak pemain bermain untuk suatu pertandingan internasional yang cukup berat. Dan kita lihat komposisi pemain belakang setelah adanya Bang Jai Ises,
sebagai kapten tim yang punya leader yang bagus, mempunyai reading bola yang bagus, mempunyai cover bola yang bagus, dan tenang dalam bertahan, komunikasi juga yang bagus, bikin kompak defense di antara 3 sampai 5 pembelakang ini terjalin dengan bagus. Sampai juga di tengah ada Tom Hai ya, ada Tom Hai di tengah, ada Nathan Cho juga di kiri, ada dan di Wos di kanan. Mereka berjibaku untuk bisa mempertahankan sampai gawangnya dengan kebobolan. Dan satu hal, ketika bola itu sampai ke depan di suatu serangan dan kombinasi play bisa menciptakan gol. Nah, siapa yang berjasa? Semua pemain berjasa. Tapi dalam pertandingan yang 2 kali 45 menit, memang fungsi goalkeeper sangat luar biasa dalam mempertahankan gawangnya jangan sampai kebobolan. Terutama ketika dia membuat pelanggaran di kotak penalti, dia tidak panik. Walaupun dia melanggar dan penalti itu buat kita, seorang Martin Paes tidak panik dan dia tenang. Dan dia bisa menunjukkan ke bangsa dan negara Indonesia bahwa saya inilah goalkeeper terbaik yang ada di Indonesia. Sehingga penalti dari kapten kesebelasan Arab Saudi bisa dipatahkan. Kalau melihat man of the match-nya hari kemarin adalah Willian. Jadi kita lihat kemarin juga Martin Paes ini benar-benar mencuri perhatian juga ya Bung Nil ya, karena memang bisa menahan 18 tembakan yang luar biasa juga dari Arab Saudi. Tapi Bung Nil, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan lagi dialognya. Kita ada satu informasi dulu Bung Nil, ini terkait dengan Bahrain yang juga membuat kejutan dengan mengalahkan Australia pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baik, kita kembali lagi ke Bung Nil. Bung Nil, ini kan Australia akan bertemu sama Indonesia nih ya di laga mendatang. Kalau Anda melihat dengan kepercayaan diri STY, dengan performa timnas kemarin melawan Arab Saudi, apakah Anda melihat peluang yang sama-sama bagus nih nanti ketika melawan Australia? Ya, ini jadi suatu pembicaraan yang sangat luar biasa di Indonesia, terutama di kalangan pecinta sepak bola. Kalau menurut saya, dengan kita mendapat 1 poin ketika menghadapi Arab Saudi kemarin, itu adalah nilai positif. Kepercayaan diri kita tumbuh. Kita meyakin bahwa kita ini bisa bicara tingkat Asia dan tingkat yang lebih tinggi lagi di Piala Dunia. Nah, untuk itu tentu kepercayaan diri ini harus dimanfaatkan ketika menghadapi Australia yang sekarang selagi down, dia kalah 1-0 sama Bahrain. Nah, kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Oleh sebab itu, STY harus yakin juga. Tapi dari beberapa pembicaraan, STY yakin dia akan menang pertandingan. Tapi tambah lebih yakin lagi bagaimana dia membuat dan merancang starting 11 untuk mengalahkan Australia yang ada di Jakarta di Stadion GBK pada tanggal 10 September. Keyakinan ini jangan disia-siakan. Jangan dimain-mainkan. Dengan keyakinan tinggi, dengan kepercayaan tinggi, dengan starting pemain yang bagus, dengan atmosfer sepak bola yang bagus, dengan tuan rumah, dengan penonton yang ada, yang mensupport kita secara utuh dan secara total, kita harapkan konsisten permainan yang mereka lakukan dalam menghadapi Arab Saudi kemarin di Jeddah bisa mereka lakukan ketika ketika bermain di kandang sendiri di GBK. Itu Bang. Jadi banyak keuntungan ya Pak untuk timnas Indonesia nanti melawan Australia, selain main di kandang sendiri juga lagi seneng-senengnya, psikologisnya lagi naik-naiknya melawan Australia yang juga malah lagi turun-turunnya karena setelah melawan Bahrain malah kalah. Baik, terakhir Pak Bung Nil, kalau menurut Anda selain kita melihat nanti pertandingan melawan Australia ke depannya, apakah memang kita bisa betul-betul yakin dengan pernyataan Coach STY yang bilang bahwa Indonesia akan jadi kuda hitam di zona Asia ini? Iya, pasti Bang. Karena dengan kita sudah mendapat poin 1-0 itu, orang semuanya terkejut. Kita bukan menjadi kuda hitam lagi, sudah menjadi kuda yang harus diperhitungkan untuk masuk di Piala Dunia. Kalau seandainya besok itu menjadi kenyataan dan kita menang lawan Australia, sudah pasti peluang kita besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Itu Bang, itu udah pernyataannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa dengan doa yang bersama, dukungan dari supporter yang ada, kita bisa memenang pertandingan di Gelora Bung Karno. Baik. Itu Bang.
Kita doakan bersama Bung Nil ya, nanti Indonesia bisa Ya. menang melawan Australia di tanggal 10 nanti. Terima kasih Bung Nil Maizar, mantan pelatih timnas sudah bergabung bersama kami di iNewsroom.